Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan menceritakan sebuah film dari Perancis yang bercerita tentang aksi balas dendam seorang tentara wanita. Kalau kalian tahu film John Wick yang diperankan oleh abang saya si Keanu Reeves, wanita ini juga memiliki keteguhan, kedisiplinan, dan kelincahan yang sama saat menghadapi musuh-musuhnya. Bagaimana keseruan aksinya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita akan berfokus ke seorang wanita yang merupakan prajurit militer bernama Clara. Saat itu, Clara dan rekannya sedang melakukan interogasi kepada seorang wanita Arab di kawasan Timur Tengah. Clara bertugas menjadi seorang penerjemah dalam operasi itu. Tujuan dari interogasi itu adalah untuk mengetahui lokasi keberadaan dari suami wanita tersebut, karena suaminya diduga adalah dalang dari penyelundupan senjata. Setelah menemukan titik lokasi keberadaan suaminya, pasukan militer bergerak menuju ke tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka mempersiapkan rencana penyergapannya dan Clara memantau dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka berhasil menangkap suami wanita Arab tersebut serta seorang anak kecil yang merupakan anak mereka. Melihat itu, Clara pun menghampiri rekan-rekannya. Saat mereka bertanya di mana pria itu menyimpan senjata-senjatanya, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pihak musuh. Target éliminé, situation clear. Setelah berhasil melawan segala serangan dan dirasa situasi sudah cukup aman, mereka melanjutkan interogasinya. Saat salah satu prajurit memeriksa keadaan anak kecil itu, dari kejauhan sang ayah berteriak memerintahkan sesuatu kepada putranya, dan ternyata di badan anaknya sudah terpasang bom. Setelah peristiwa itu, Clara kembali pulang ke kampung halamannya di Perancis. Kedatangan Clara pun disambut bahagia oleh adik perempuannya yang bernama Tania. Ternyata kepulangan Clara adalah pemindahan tugas. Clara tidak lagi ditugaskan di Operasi Sentinel di Timur Tengah. Sedikit penjelasan, Operasi Sentinel adalah operasi tentara Perancis yang bertugas untuk menjaga dan melindungi suatu wilayah dari ancaman teroris. Clara adalah salah satu lulusan terbaik di kelasnya dalam pelatihan tersebut. Dia juga mahir dalam 5 bahasa dan dari awal operasi Sentinel dia ditugaskan sebagai seorang penerjemah. Di kediamannya, Clara bertemu dengan ibunya dan terlihat ibunya sangat senang atas kepulangannya. Keesokan harinya saat berolahraga, Clara menyempatkan diri berkunjung ke dokter karena dia merasa trauma atas kejadian dan kematian rekannya di operasi Sentinel di Timur Tengah sebelumnya. Setelah itu, Clara kembali bertugas melakukan patroli pengamanan setempat bersama rekan tim yang lain. Ketika sedang berpatroli, Clara melihat sebuah tas yang tergeletak di kursi. Namun tas itu hanyalah tas biasa yang tertinggal. Semenjak kejadian di operasi Sentinel sebelumnya, Clara menjadi sosok yang sangat paranoid. Segala sesuatu yang mencurigakan membuatnya selalu khawatir. Merasa obat dari dokter tidak berpengaruh banyak, Clara memutuskan mencoba mengkonsumsi obat-obatan terlarang hanya untuk membuat kondisinya jauh lebih baik. Pada suatu malam, Clara diajak Tania adiknya ke salah satu tempat hiburan malam untuk mengurangi ketegangannya. Saat di tempat hiburan malam, seorang pria bernama Nobu yang merupakan teman Tania datang menghampiri Tania dan mengajaknya pergi bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Namun karena Clara juga sedang bersenang-senang dengan teman wanita barunya di sana, dia tidak terlalu mengkhawatirkan adiknya. Pagi harinya ketika terbangun setelah beradu serabi dengan teman wanita yang baru dikenalnya di tempat hiburan malam, Clara menanyakan keberadaan Tania lewat ponselnya, namun tidak ada jawaban. Saat Clara sedang berpatroli seperti biasa, tak lama kemudian Clara mendapatkan panggilan. Clara pun langsung menuju rumah sakit dan ternyata Tania adiknya sudah sekarat babak belur dan mengalami pembengkakan di otak.
Entah apa yang terjadi kepada adiknya karena pada malam itu Clara tidak tahu apa yang menimpa adiknya. Tak lama kemudian, seorang kapten bernama Muller dari kepolisian datang menghampiri Clara di rumah sakit. Dia berkata Tania ditemukan di pesisir pantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dari pemeriksaan awal menunjukkan Tania mengalami penganiayaan dan pemerkosaan. Setelah mendengar informasi itu, Clara segera pergi ke tempat hiburan malam yang dikunjunginya untuk melihat rekaman CCTV di klub malam tersebut. Pada rekaman CCTV itu, Clara melihat Tania adiknya dikelilingi oleh beberapa pria. Clara bertanya kepada pemilik klub malam apakah dia mengenal orang yang berada di dekat adiknya. Si pemilik menjawab dia tidak mengenalnya, namun pria itu adalah pelanggan yang selalu berkunjung ke klub malamnya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Clara pun mengambil gambar pria tersebut dengan ponselnya. Kemudian Clara menemui Kapten Muller dan menunjukkan foto pria yang bersama Tania dari rekaman CCTV yang ada di klub malam itu. Kapten Muller menegaskan kepada Clara jangan bertindak sembarangan karena penyelidikan adalah tugas mereka. Namun, Kapten memberi sedikit informasi kepada Clara kalau nama pria tersebut adalah Ivan Katnikov. Lalu Clara bertanya apakah Kapten sudah menginterogasi Ivan. Kapten menjelaskan kalau Ivan adalah putra dari Leonid Katnikov, seorang pejabat asal Rusia yang sangat dihormati dan dilindungi. Jadi, polisi tidak bisa sembarangan menginterogasi Ivan. Mendengar hal itu, Clara merasa tidak ada keadilan sama sekali untuk adiknya. Clara mulai mencari informasi tentang Ivan melalui media sosialnya dan melacak keberadaan Ivan lewat histori lokasinya. Tak butuh waktu lama, Clara pun tiba di villa tempat Ivan berada untuk memantau situasi dan kondisi di sana. Dan secara kebetulan, keesokan harinya Clara dan timnya ditugaskan untuk mengamankan villa tempat Ivan berada. Dan sekali lagi, Clara memperhatikan situasi dan kondisi villa tersebut baik dari segi keamanan para penjaganya maupun cara masuk ke tempat tersebut. Setelah melihat adanya celah, Clara segera masuk ke dalam villa itu. Sudah. Dengan mengendap-endap, Clara mencari keberadaan Ivan. Ketika melihat Ivan, Clara berniat akan menembaknya, namun aksinya dihentikan oleh rekan timnya. Setelah itu, Clara berencana mencari dan menemui Ivan di klub malam yang sering dikunjunginya. Saat itu, Ivan terlihat sedang menuju ke kamar mandi dan Clara pun diam-diam mengikutinya. Setelah bertemu Ivan, Clara langsung menodongkan pisau dan mulai menginterogasi Ivan tentang apa yang dialami Tania adiknya di malam sebelumnya. Namun, Ivan mengaku kalau dia tidak melakukan apa-apa kepada Tania. Tak lama kemudian, para bodyguard Ivan pun datang dan mencoba menghajar Clara. C'est quoi ce bordel? Foutez-moi cette conne dehors. Allez. Kembali melihat kondisi adiknya yang belum juga sadar dari komanya membuat Clara semakin menggebu-gebu untuk membalaskan dendamnya kepada Ivan. Setelah itu sekali lagi Clara mencoba masuk ke villa dan menemui Ivan. Sambil mengendap-endap, Clara mencari keberadaan Ivan di villa itu, namun sayang Clara tertangkap oleh salah satu penjaga di sana. Clara pun disiksa oleh mereka. Clara dihadapkan dengan Leo, yaitu ayahnya Ivan. Clara berkata jika Ivan anaknya telah memperkosa dan menganiaya adiknya, namun Leo menyangkalnya. Leo justru mengatakan kalau Ivan tidak ada kaitannya dengan apa yang dialami Tania, karena Ivan adalah penyuka sesama jenis, atau lebih tepatnya Ivan adalah spesies Homo sapiens Pilis hepatitis. Leo menceritakan kalau malam itu Tania datang ke villa itu bersama Ivan dan teman-temannya. Saat itu Tania dalam keadaan mabuk berat dan bertingkah nakal di hadapan Leo. Ternyata Leo lah yang sudah memperkosa dan menganiaya Tania. Setelah menjelaskan semuanya, Leo pun pergi meninggalkan Clara dan penjaganya melanjutkan menyiksa Clara. Namun beruntung, Clara berhasil melawan dan melumpuhkan penjaga itu. Keesokan harinya, Clara menjalankan tugas seperti biasa.
Tak lama kemudian, dia mendapat kabar dari rumah sakit kalau adiknya Tania sudah sadar dari komanya. Clara pun segera pergi menemui adiknya. Tania mengatakan bahwa Ivan tidak bersalah. Tania juga mengaku salah dengan tingkah lakunya karena kondisinya saat itu yang sedang mabuk berat. Namun Clara meminta Tania untuk tetap menuntut perbuatan mereka, tetapi Tania menolaknya. Tania tidak ingin jika kejadian memalukan itu terekspos ke media, tapi Clara tetap tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia akan tetap membalas perbuatan Leo. Saat keluar dari ruang rawat Tania, Clara melihat berita di TV tentang pemberitaan Leo. Dalam berita itu, Leo membantah semua tuduhan terhadap Ivan anaknya. Menurutnya, tuduhan itu hanyalah akal-akalan oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan uang. Pembawa berita juga mengatakan jika Ivan sekarang berada di kedutaan Paris. Saat Clara kembali ke kamar Tania, Clara berpapasan dengan seorang perawat yang terlihat panik setelah keluar dari kamar rawat Tania. Dan tidak lama kemudian, Clara terkejut melihat adiknya kejang-kejang karena mengalami penyumbatan pembuluh darah. Menyadari ada sesuatu yang salah, Clara langsung mengejar perawat yang berpapasan dengannya tadi. Akhirnya Clara pun berhasil menghabisi perawat itu. Ternyata Leo menyuruh orang lain menyamar sebagai perawat untuk membunuh Tania agar tidak ada saksi atas perbuatannya. Dengan semua yang terjadi, Clara berniat akan menghabisi Leo. Clara pun mengambil beberapa senjata dari kantornya secara paksa. Setelah itu, Clara segera pergi menuju ke kediaman Leo. Saat tiba di sana, ibu Clara menghubunginya dan meminta Clara untuk pulang. Clara yakin bahwa saat itu ibunya sedang bersama pihak kepolisian. Dan benar saja, Kapten Muller menggunakan perantara ibunya Clara untuk mencoba menghentikan aksi Clara. Kapten Muller berjanji kepada Clara kalau dia akan memberikan keadilan jika mengikuti perintahnya. Namun Clara tetap akan membalas perbuatan Leo kepada adiknya seorang diri. Setelah mempersiapkan diri ke mode tempur, Clara pergi menuju ke kediaman Leo. Clara mengendap-endap masuk dan menyusuri tempat tersebut mencari keberadaan Leo. Полиция закрыла все входы. Я есть хочу. Случилось. Слушай. Clara menghabisi satu persatu para penjaga di sana. Akhirnya Clara berhasil menemukan Leo dan melumpuhkannya. Что тебе надо? Деньги? Saat memeriksa kondisi Leo, dari belakang tiba-tiba Ivan datang dan langsung menusuk Clara. Dan seperti cerita tokoh jagoan pada umumnya, Clara pun berhasil melumpuhkan Ivan. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang ke sana dan ternyata Leo masih hidup. Mengetahui hal itu, Clara pun semakin geram. 3 bulan kemudian setelah peristiwa penyerangan terhadapnya, Leo bersembunyi di sebuah hotel di Dubai. Leo mengira dia sudah aman di sana, namun ternyata dia salah besar. Kali ini Clara menyamar menjadi karyawan hotel di sana dan berhasil menghabisi Leo. Это важно. Setelah kejadian itu, kondisi Tania juga telah pulih dan kehidupan mereka kembali berjalan normal.
Gimana filmnya sob? Seru nggak? Menurut saya alur ceritanya sangat sederhana ya. Saking sederhananya plot twistnya terlalu mudah ditebak dan kurang menggigit. Cenderung klise untuk sebuah film aksi dengan penyelesaian yang kurang mencapai klimaks. Anjay, ngomong apa sih saya? Secara umum film ini mirip-mirip seperti film John Wick dengan latar belakang militer-militeran. Namun ketegangan yang muncul tidak dapat menyamai atau bahkan mendekati film John Wick. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.